Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sahabat Generation and Nation kembali lagi setelah sekian purnama tidak terlihatkan di monitor Anda. Hari ini dengan suasana yang berbeda, masih tetap di channel yang sama dan orang yang sama juga. Kita akan menutup segmen terakhir kita tentang Crazy Rich of the Bible. Oke, hari ini saya bersama dengan Bang Maruli dan seperti apa yang saya katakan tadi dari awal bahwa kita akan membahas tuntas, setajam golok tentang tema Crazy Rich of the Bible. Yang golok dia di sana nggak ada istilah golok, yang ada pedang kali. Iya. Oke, by the way, Bang Maruli gimana Bang untuk menutup segmen kita tentang Crazy Rich of the Bible? Jadi apa yang menjadi kesimpulan yang utama tentang tema ini? Crazy Rich of the Bible lebih ke arah sebenarnya intinya semua terletak pada Abraham ya. Kalau mau dilihat semua tokoh-tokoh Alkitab dimulainya dari Abraham. Walaupun kita tahu bahwa Abraham sebelum-sebelumnya mungkin kita udah pernah dengar 3 kontroversi di seri sebelumnya, 3 kontroversi besar, gimana ia mendapatkan kekayaan, ia dapat dari Raja Mesir. Tetapi tidak kalah menarik bahwa ia juga mendapatkan kekayaan dari rampasan-rampasan perang. Tanpa disadari bahwa seorang Abraham adalah seorang tokoh yang pandai membangun kekuatannya dengan segala sumber daya yang ia miliki. Ia membangun anak-anak atau orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Itu terbukti pada saat Lot ditahan oleh raja-raja yang berperang. Pada saat itu akhirnya Abraham mengejar dengan 318 orang pasukan yang dibawanya. 318 orang pasukan itu yang dilatih oleh Abraham sendiri. Yang dilatih di dalam rumahnya. Artinya dia punya kekuatan atau skill sendiri. Tetapi perlu diingat juga bahwa di seri yang kedua, kalau saya nggak salah, itu kita sharing bagaimana ia memegang teguh janji Tuhan. Poinnya adalah di situ. Ia memegang teguh janji Tuhan. Ketika ia memberikan pilihan kepada Lot, mau ke kiri atau ke kanan, ke tanah yang subur atau ke tanah yang tandus. Pada saat itu Lot melihat sebuah peluang. Ya, secara harafiah pasti kita melihat peluang yang lebih baik. Tetapi kondisinya adalah bahwa segala sesuatu yang Abraham kerjakan itu disertai oleh Allah. Dan apa saja yang ia kerjakan itu pasti berhasil karena penyertaan Tuhan. Itu sebuah titik penting di dalam kehidupan kita yang kita pelajari bahwa ketika kita benar-benar berserah menyembah Tuhan sesungguhnya, bahwa ganjaran yang kita dapatkan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Abraham sangat masyhur, dan Crazy Rich of the Bible semua berawal dari seorang Abraham yang dicatatkan. Oleh karena itu Abraham bisa menjadi panutan. Dan kalau sekarang ditanyakan apakah Abraham terbukti menjadi seorang yang sangat kaya, yes, Abraham menjadi seorang tokoh yang sangat kaya di dalam Alkitab. Bahkan sampai hari ini pun, di zaman modern ini, banyak dari kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya tetap mau berkat-berkat Abraham. Karena di titik itulah perlu kita ingat sama-sama bahwa Allah mendatangkan berkat dan kutuk itu melalui proses di perjanjian yang diberikan Allah kepada manusia. Dan Abraham menjadi salah satu tokoh sentral. Siapa yang memberkati Abraham, ia akan diberkati. Siapa yang mengutuk Abraham, ia akan dikutuk. Ini sebuah cikal bakal atau sebuah janji yang Tuhan sampaikan, bahwa kita harus tetap menghormati apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Kan sebuah pertanyaan muncul, kenapa mesti Abraham, kenapa nggak yang lain? Ya kita nggak bisa jawab itu. Itu nanti suatu hari kita bisa tanyakan kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya berarti, kalau saya bisa bertanya, bahwa kekayaan yang kita yang ada, yang sedang beredar di sekarang ini itu sumbernya itu dari Abraham. Ya, kita nggak menutup mata bahwa sekarang secara global ada keturunan-keturunan daripada Abraham, Anda dan saya.
Abraham itu memiliki tiga garis besar penganut kepercayaan Iya. di dalam dunia ini, yaitu Judaisme, Muslim, dan kekristenan. Itu datang dari descendants of Abraham, agama-agama yang datang dari keturunan Abraham. Dan hal yang paling penting adalah kita ini adalah golongan yang menguasai peredaran atau harta kekayaan dunia. Tetapi kalau mau dilihat lebih spesifik lagi, sepertiganya lah yang mengontrol kekayaan dunia. Ya, we know it. Kita sadar juga bahwa the Jews is the one who controls the economic of the world gitu. Yeah. Tetapi juga kita harus tahu bahwa bukan karena Jewishnya, tapi kita juga tahu bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang bisa memiliki harta kekayaan yang luar biasa selama kita mau bergantung pada Tuhan. Seorang Salomo atau Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman itu menjelaskan bahwa di dalam kitab Amsal, ya, Raja Salomo menjelaskan bahwa kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kerendahan hati dan sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita menutup cerita tentang the crazy rich of the Bible, mari kita berkaca kembali, mari kita mengingat kembali bahwa sekeras apapun usahamu, sehebat apapun yang kau lakukan, ingat semuanya kembali kepada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama mengetahui bahwa Abraham diciptakan oleh Allah, bahkan diberikan privilege menjadi orang yang sangat kaya. Itu sebagai contoh buat kita semua yang ada di muka bumi. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita dapatkan harta kekayaan. Satu pertanyaan penutup, Bang Maruli. Kita sedang membahas tentang kekayaan. Kekayaan menurut Bang Maruli, kekayaan yang sesungguhnya itu apa sih sebenarnya? Kekayaan yang sesungguhnya yang bisa kita pahami dan kita, kalau mau dibilang harta itu volatile ya. Ya, saya suka kutipan Bang Maruli beberapa kali mengutip quote ini bahwa kekayaan yang paling terkaya di dunia itu ada dalam kuburan. Ya. Jadi maksudnya kekayaan itu apakah hanya sekedar harta yang bisa kita miliki atau seperti apa makna yang sesungguhnya? Iya. Kekayaan yang sangat tidak ternilai buat saya dan buat kita semua, saya rasa, ketika kita ada di kuburan. Kenapa? Karena di sana ada ide. Ide itu kekayaan intelektual. Di sana ada mungkin ada lagu. Triswan ini orang yang bisa ciptain lagu. Dan lagu-lagu itu kan sebuah kekayaan intelektual. Kita bisa menemukan sebuah penemuan-penemuan. Mungkin kalau sekarang konteksnya pada kondisi pandemik seperti ini, ada orang yang bisa menemukan vaksin. Itu kan sebuah inspirasi atau ide yang datang dari sana, dari Tuhan. Itu sebabnya kekayaan yang hakiki adalah bagaimana kita kembali menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan inspirasi buat kita semua untuk bisa menolong hidup orang lain menjadi lebih baik. Itu yang bisa saya bilang. Mungkin lagu-lagunya Triswan bisa menghibur orang yang sedang patah hati, yang kehilangan pengharapan, yang ada di persimpangan jalan, yang lagi galau. Ya, saya tahu banyak lagu-lagunya Triswan yang bagus. Tunggu aja tanggal mainnya, tunggu dia. Hari ini dia sangat luar biasa. Sebentar lagi dia on air ya. Jadi teman-teman sekalian, apapun yang kau miliki, hal yang paling saya kasih satu statement penting adalah begini. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kemampuan kita selain menyadari eksistensi atau ide yang Tuhan berikan, adalah kekayaan yang sesungguhnya adalah menghargai betapa pentingnya orang lain buat kita. Betapa pentingnya orang lain buat kita. Eksistensi orang lain buat kita. Maka ganjarannya adalah kehidupan, kehormatan, dan kekayaan. Wow, mantap ya. Itu kehidupan, kekayaan, dan kehormatan. Itu ibaratnya satu paket ya. Satu paket. Wow, teman-teman, saya percaya di masa-masa pandemi ini semua dalam keadaan sehat. Kita sudah menutup segmen tentang Crazy Rich of the Bible.
tadi kunci yang paling utama adalah kekayaan itu bukan sekedar material ya. Contohnya mobil, punya rumah, punya emas, atau segala macam, investasi dan segala macam, enggak. Kekayaan itu apa yang ada dalam hati kita, dalam diri kita, dan menganggap orang lain itu jauh lebih penting dari diri kita. Oke teman-teman, saya percaya teman-teman terus pantengin channel ini, karena setelah channel selesai segmen ini, akan ada segmen yang luar biasa. Tentang kehidupan kebangsaan. Tentang kehidupan kebangsaan. Oke, dan hari ini, siang ini, malam ini, kita tutup channelnya dan masuk ke segmen berikutnya. Oke. God bless. God bless. Bye. Bye.